Ya, slide-nya udah dinyalakan? Oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang keuangan. Ya, tentang keuangan. Kenapa ya? Karena latar belakang dari bahan khotbah ini adalah ketika saya bertemu dengan 4 pengusaha, ya. Bertemu dengan 4 pengusaha dan mereka konsultasi membahas tentang masalah keuangan. Nah, dari situ saya membuat menjadi bahan khotbah pada pagi hari ini dan saya yakin banyak sekali tanpa disadari banyak jemaat ya yang memiliki masalah keuangan. Mungkin ada yang terlalu sudah dalam, tapi ada yang masih belum terlalu dalam ya. Nah, kita akan bicarakan satu demi satu. Slide kedua silakan, next. Nah, ketika saya dulu sekitar 7 tahun lalu memiliki masalah keuangan ya, punya utang besar sekali, rumah mau disita, dikejar debt collector setiap hari gitu ya. Nah, saya akhirnya itu menemui seorang pengusaha yang hamba Tuhan juga. Dan saya minta petunjuk, saya minta tolong bantu saya. Apa yang harus saya lakukan sih? Kesalahan saya apa? Nah, lalu beliau itu mengajari mapping ya, mapping. Nah, ini yang mapping yang akan saya tunjukkan di layar, silakan. Nah, jadi ketika kita memiliki masalah keuangan, yang kita petakan juga tentang keuangan kita, ya. Ya, yang pertama yang sebelah kiri ya, itu kita bicara tentang income atau pendapatan, pemasukan, ya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan yang disebut active income, ya. Lalu yang di tengah, kita itu tiap bulan ternyata punya biaya bulanan yang harus keluar tiap bulan, ya kan? Betul? Nah, lalu yang ketiga, yang sebelah kanan, itu kita bicara tentang aset manajemen, yaitu kepemilikan apa yang kita miliki. Nah, dari situ muncullah yang disebut passive income. Jadi income itu pendapatan datangnya dari 2, satu pasif, satu aktif. Aktif muncul dari kita kerja, yang pasif dari aset yang kita miliki. Nah, ini kita akan bicarakan secara rohani semua, ya. Jadi kelasnya bukan kelas ekonomi hari ini, tapi kelas ekonomi dan rohani, ya. Silakan slide ketiga. Kita masuk yang pertama. Active income. Ya, kita bicara pendapatan yang dari active income, yaitu pertama, kalau Bapak Ibu itu kerja, digaji, ikut orang, maka gaji itu merupakan active income. Lalu dari mana lagi kita dapat active income? Ketika engkau berwira swasta, ya, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, maka engkau akan mendapatkan yang disebut juga active income. Dari mana? Dari hasil menjual produk, ya kan? Lalu yang ketiga, nah ini yang kenapa harus saya bahas, karena dari 4 pengusaha yang saya temui, semua bermuara di sini, digital trading. Nah, kenapa digital trading ini menjadi lagi update sekali? Karena memang dunia teknologi sekarang lagi berubah luar biasa. Kita nggak bisa menafikan bahwa tidak ada yang namanya digital trading. Yaitu menggunakan komputer. Trading itu kan jual beli Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jual beli tahu di pasar, itu trading. Nah, sekarang kalau dibicarakan digital trading, maka yang dijual apa? Ya sama, bisa jual lumpia, kayak Mbak Oni itu jual apa? Siomay, sambal, semua. Tetapi menggunakan digital untuk pemasarannya. Jadi boleh dikatakan hampir semua, ya semua segi kehidupan kita itu sekarang terjamah oleh digital. Sudah nggak bisa nggak. Mau dari pemasarannya digital, mau dari sistem purchasingnya digital, mau dari sistem produksinya juga digital semua. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa lepas yang dari yang namanya digital trading. Semua dunia trading yang menggunakan digital. Nah, cuman di dalam dunia digital trading, itu yang lagi heboh bukan masalah bagaimana dari usaha yang biasa, yang konvensional dengan digital, enggak.
Tetapi digital trading ini sekarang sudah diasumsikan kepada satu spesifik usaha, yaitu penggunaan kayak forex, binomo, ya, terus menggunakan kripto. Nah, lebih ke arah sana. Padahal menurut saya digital trading itu bukan hanya spesifik itu aja. Ketika ya tadi Pak Henry itu jual beli mobil, jualnya cepat laku sekali. Kenapa? Lewat apa? Lewat media online. Ya kan? Itu sudah digital. Kalau enggak digital, yang dilakukan Pak Henry apa? Berdiri di showroomnya, teriak-teriak, nunggu penjual datang. Enggak ada penjual datang, ya duduk di manis. Tapi dengan menggunakan digital, orang-orang sebelum datang menemui dia untuk ngecek mobilnya, sudah berinteraksi dulu lewat digital. Lihat dulu mobilnya lewat media online, tanya dulu komunikasi lewat WhatsApp, data tahun berapa spesifikasinya, ada kerusakan atau apa, segala macam sampai harga. Baru semuanya oke, baru ketemu secara fisik. Tapi semuanya sudah diawali dari digital. Nah, cuman kita akan bicara apa yang sekarang masyarakat lebih fokus, yaitu tentang forex, tentang binary option, dan tentang kripto, dan tentang NFT. Ini akan saya bahas. Kenapa? Karena walaupun saya setuju sekali dengan Abuna bahwa gereja tidak boleh terlibat dalam bisnis, itu saya sangat setuju. Ya, tetapi gereja juga harus memberikan petunjuk kepada jemaat tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang enggak boleh dilakukan. Karena kalau enggak, ini yang terjadi di Jakarta. Ya, sebuah gereja, pendetanya sendiri, gembalanya mengajak semua jemaat untuk invest di robot trading. Masalahnya robot tradingnya scam, ponzi, atau bermasalah. Akhirnya seluruh jemaat menggugat gembalanya. Ini terjadi, kalau Bapak Ibu cek aja di Instagram ada kok. Ini yang terjadi. Nah, maka sekarang kita akan bahas. Yang pertama, kita bicara tentang binary option. Ya, kalau binary option yang disebut dengan merek binomo dan segala macam, yang tapi tipenya binary option itu memang judi, tidak boleh dilakukan. Ya, saya jelas langsung katakan judi tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tipe binary option itu kayak orang zaman dulu itu tinggal buka besar, kecil, atau tak xiao. Tinggal kalau besar yang dipasang keluar kecil uangnya hilang. Udah gitu aja. Nah itu kan judi. Nggak ada fundamental, nggak ada teori, nggak ada apa-apa. Jadi cuma besar kecil. Nah binary option itu. Ya, jadi binary option tidak boleh. Kalau kita bicara NFT. NFT itu kan sekarang lagi in banget ya, masuk ke metaverse. Saya katakan, saya punya murid-murid yang benar-benar menjual hasil karya lukisan secara digitalnya, dijual di NFT dan laku. 3 juta, 5 juta. Benar, saya nggak bohong. Maka NFT itu boleh. Selama itu cuma sebagai sarana engkau menjual lukisanmu, gambarmu. Bukan menjadi investor di NFT. Dengan membeli segala macam token dan segala macamnya. Gambar-gambar. Enggak. Tapi engkau trading, kamu seperti murid saya gambar pakai digital. Saya lihat bagus loh. Luar biasa zaman sekarang. Dijual di NFT, laku. Ya sudah, enggak apa-apa. Engkau jualan kayak jualan mobil di di salah satu situs mobil kan sama aja, enggak ada bedanya. Jadi enggak masalah. Yang masalah ketika engkau invest di dalam NFT. Lalu kita bicara juga masalah trading robot, ya. Kebetulan 4 yang kemarin saya temui semua bermain, ya. Jadi saya mau bahas juga robot trading itu sebenarnya hanya sarana software untuk membantu kita trading. Sebenarnya cuma itu. Tradingnya sendiri sudah dilakukan puluhan tahun sebenarnya. Sejak bursa efek, sejak bursa pasar di Amerika itu ada forex. Itu sudah terjadi pasar trading forex. Jadi itu sudah puluhan tahun secara manual. Nah, sekarang dengan kehebatan teknologi, maka itu yang manual-manual dibuat otomatis. Kayak dulu zaman bikin sepeda, mungkin dulu pakai tangan.
Tapi setelah ditemukan digitalisasi komputer dan semua, mulailah timbul apa? Berdiri pabrik sepeda. Bikin pabrik semua, bikin sepeda semuanya pakai robot. Robotnya dari mana? Dari program yang dibuat. Jadi itu tidak salah. Manusia akan berusaha untuk mengotomatisasi semua proses yang ada konvensional di dalam hidup kita. Semua akan dibuat seperti itu. Makanya sekarang programmer itu, jurusan kuliah programmer lagi laku keras. Kenapa? Karena semua masuk ke otomatisasi. Nah, salah satunya trading forex menggunakan digitalisasi komputer software yang dimasukkan ke dalam aplikasi dan aplikasinya suruh jalan. Salah enggak? Boleh enggak? 4 orang ini juga tanya semua. Kenapa? Karena ada yang ngomong ini judi. Nah, saya mau bahas. Ini judi enggak? Kalau yang tadi binary option jelas judi. NFT selama kamu bukan investor enggak ada masalah. Kalau robot trading forex gimana? Saya mau katakan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan di dalam hidup ini, yang bersifat untung-untungan, itu juga judi. Ya toh? Cari jodoh, tidak dicek dulu bibit, bobot, bebet, langsung ditembung, langsung dinikahi. Baru besok ketahuan begitu banyak masalah. Kenapa? Berarti ketika dia memilih jodoh juga untung-untungan, boleh dikatakan judi. Engkau membuat umpama roti, ya, bikin roti, 10 kali bikin, 5 kali gagal, 5 kali berhasil. Saya mau tanya, itu judi enggak? Ini termasuk judi, untung-untungan. Nah, kalau begitu, dapat dikatakan setiap engkau melakukan sesuatu, tingkat kesuksesannya hanya di angka 40-60%, itu boleh dikatakan judi. Apapun yang kamu lakukan. Karena kesuksesannya cuma 40-60%. Berarti hari ini bisa berhasil, besok bisa gagal. Nah itu untung-untungan. Judi, saya bilang. Dalam bentuk hal apapun, bikin produk apapun, judi, saya bilang. Kalau tingkat kesuksesanmu hanya 40-60. Nah terus kalau bisa dikatakan bukan judi gimana? Gampang, tingkat kesuksesanmu setiap kali engkau melakukan pekerjaanmu, tingkat kesuksesannya 80%. Lah kalau tiap kali engkau bikin barang laku, sukses, berhasil, enak, roti ini enggak blenyek, ya kan? Itu bukan judi. Dilihat dari tingkat kesuksesanmu. Ketika engkau memproduksi. Lah kalau di bawah 40% gimana? Cuma 2 jawabannya. 1, engkau berarti gagal terus. Karena apa? Karena pengetahuanmu kurang. Contoh ya, Bapak Ibu saya kasih resep bikin roti. Alat saya siapin semua. Berdasarkan resep itu yang bikin resep berhasil. Tapi ketika Bapak Ibu ngikuti resep itu, enggak jadi. Kenapa? Karena pengetahuannya ada yang kurang di situ. Walaupun menggunakan resep yang sama loh. Bisa gagal, beda rasa. Artinya yang pertama, kalau engkau tingkat keberhasilan apapun yang kau kerjakan hanya di bawah 40%. Yang pertama adalah pengetahuanmu kurang. Tolong ditambah, tolong belajar lagi. Udah itu aja. Atau yang kedua, engkau kena penipuan. Dah, engkau ditipu. Engkau masuk ke dalam suatu usaha yang engkau enggak tahu sama sekali dan cenderung ditipu, maka uangmu habis. Nah jadi kecenderungannya jawabannya cuma 2. Kalau engkau keberhasilannya hanya di bawah 40%, upgrade pengetahuanmu atau memang engkau kena tipu. Udah itu aja. Sangat simpel, sederhana sekali. Nah, jadi dari kesimpulan itu Bapak Ibu, kita mau baca firman Tuhan di slide 2, di slide 3. Ya. Nah, kita baca nih. Di Ulangan 2 ayat 7 mengatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi Bapak Ibu, kita harus bekerja dengan tangan kita. Selama itu kita lakukan dengan baik, Tuhan memberkati. Ya, udah simpel. Jadi mau kerja melalui
ikut orang, mau wirausaha, mau digital trading, apapun. Yang penting adalah Tuhan memberkati kedua tanganmu. Supaya apapun yang dibuat berhasil. Lalu yang kedua, ayat yang kedua, yang hitam ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Pada waktu kami masih berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Artinya apa? Ya semua harus mau makan kan? Semua mau makan kan? Saya tuh selalu berkata sama murid-murid saya begini. Coba bayangkan ya. Apa yang terjadi jika Tuhan menciptakan manusia nggak lapar dan minum? Coba. Tidak ada orang kerja. Wong nggak lapar, nggak haus kok. Terus mau apa lagi? Ya kan? Nah, artinya Tuhan menciptakan manusia lapar dan haus itu karena memang ada tujuan Tuhan supaya manusia bekerja. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau engkau tidak bekerja ya tidak usah makan. Masalahnya kan nggak mungkin semua orang harus makan. Sehingga maka kesimpulannya semua orang harus kerja. Nah, tinggal kerja dalam hal apa itu semua masing-masing kembali kepada kehidupan pribadi masing-masing. Nah, ke slide keempat, kita bicara untuk memandu para teman-teman ya. Silakan slide 4. Untuk membantu teman-teman masalah active income. Yang pertama, apapun pekerjaanmu, yang pertama, jangan serakah. Jangan ingin cepat kaya. Karena saya sudah melihat dengan mata sendiri dan saya ngalami ketika engkau sehebat apapun pengetahuan yang kau miliki, ketika faktor serakah masuk dalam hidupmu, engkau akan ngambil keputusan yang salah dan melanggar semua pengetahuan yang engkau miliki. Itu terjadi karena serakah. Firman Tuhan berkatakan, di Efesus 5 ayat 5, silakan. Semoga kebaca ya. Biarlah kalian mengetahui hal ini. Orang-orang yang melakukan dosa percabulan, kejahatan atau keserakahan tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang yang serakah sama saja dengan penyembah berhala. Karena uang yang menjadi Tuhan mereka. Jadi ternyata kalau kita serakah, itu menjadikan uang sebagai berhala, mamon sebagai Tuhan kita. Dan di situ detik engkau menjadikan mamon menjadi Tuhanmu, detik itu engkau mengambil keputusan yang salah. Saya melihat begitu banyak orang jatuh karena serakah. Ya, ilmumu sehebat apa? Karena serakah ilmumu itu hilang. Enggak berlaku lagi dan engkau mengambil keputusan yang melanggar semua pengetahuanmu. Dan boom, rugi, duit hilang. Yang kedua, poin yang kedua, halaman yang sama. Jangan khawatir. Saya lihat salah satu dari pengusaha yang saya temui itu yang konsultasi, dia hidupnya khawatir. Hidupnya khawatir. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan ya, di dalam Filipi 4 ayat 6 yang di bawah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi semua hal jangan khawatir. Tuhan berkata begitu. Maka ketika engkau melakukan bisnismu, pekerjaanmu, detik itu engkau mengalami kekhawatiran, tidak ada damai sejahtera, maaf Bapak Ibu, itu merupakan petunjuk dari Tuhan bahwa engkau harus berhati-hati. Bisa saja engkau akan melakukan kesalahan. Bisa saja engkau sudah melakukan kesalahan. Dalam investasi, dalam pekerjaan, hatimu itu sudah khawatir. Nah, saya tanya dari salah satu pengusaha yang khawatir ini, saya tanya, lah kamu bisa tidur nyenyak enggak? Enggak bisa kok, enggak bisa. Kadang kalau dapat duit banyak, karena dia main digital trading forex ya, kalau dapat duit profit banyak saya tidur enak. Tapi begitu pergulaan pasar luar biasa, minus salah dan minusnya terjadi dan segala macam, dia mulai nggak bisa tidur. Nah, di sini saya bilang ini yang salah. Ini yang salah. Kalau engkau melakukan seperti itu, berarti engkau masih boleh dikatakan judi. Ilmumu kurang.
tingkat kesuksesanmu kurang di bawah 60%. Coba kalau engkau bermain trading forex 90% berhasil terus. Saya tanya, khawatir enggak? Enggak. Profit terus kok. Judi enggak? Enggak. Lah kok bisa? Lah karena logiknya tepat. Pengetahuannya tepat. Makanya saya bilang, forex itu sebenarnya enggak salah. Karena itu dikuat dengan fundamental. Contoh, perang Rusia dengan Amerika, apa yang terjadi? Minyak dunia naik. Minyak dunia naik, apa yang terjadi dengan US dollar? Melorot. Ya kan? Sekarang ini Amerika lagi mau resesi. Tahu dari mana? Dari tingkat inflasi tinggi sekali. Tingkat inflasi tinggi sekali, tahu dari mana? Dari US Fed baru saja menaikkan suku bunga. Suku bunganya US dinaikkan. Itu untuk menekan inflasi. Makanya Sri Mulyani itu betul. Mati-matian menekan inflasi Indonesia. Karena inflasi Indonesia sampai naik, suku bunga akan naik. Suku bunga akan naik, resesi ekonomi akan datang. Ini semua benar. Nah, kalau sampai US dollar itu naik, gold pasti turun, emas pasti turun. Itu pasti. Maka lihat coba, harga emas, harga US selama 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun lalu sampai sekarang selalu naik. Kenapa selalu naik? Karena ada tingkat inflasi yang terjadi. Makanya kalau kita mempelajari makroekonomi, maka sebenarnya kita bisa memprediksi harga emas ini akan naik atau akan turun. Kita tahu. Bahkan emas pun dipakai sebagai komoditi elektronik. Semua alat-alat elektronik kita itu dalamnya ada emas kalau mau dicari. Jadi ada fundamentalnya, beda sama kripto. Saya boleh katakan kripto itu tidak ada fundamental. Ini yang makanya harus hati-hati. Kenapa? Karena kita sudah melakukan tes. Ketika robot ini dimasukkan ke dalam forex berhasil, dimasukkan ke kripto gagal. Padahal logiknya sama. Artinya apa? Robotnya nggak mampu mendeteksi. Ini naik, ini turun, nggak tahu dia. Karena apa? Fundamentalnya nggak ada. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Kenapa mengatakan kripto itu hati-hati. Abunda juga mengatakan kripto hati-hati. Karena itu alasannya. Dibuktikan secara sah. Kita tes pakai forex jalan. Kita tes pakai kripto gagal. Logiknya nggak bisa masuk. Maka itu hati-hati. Nah, kita next slide. Kalau kita bicara pekerjaan active income, usaha, kita akan bicara ini ketiga, yaitu jangan sombong. Karena detik kita sombong, ya, maka kita cenderung untuk mengambil keputusan yang salah juga. Saya lihat dan saya alami juga. Ketika sombong, maka kita mengambil keputusan yang salah dalam berbisnis. Ayatnya ada juga, Yeremia 17, ayat 5-8 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Bapak Ibu mulai yakin pada dirimu, hebat seperti teman saya, logiknya kuat, robotnya terus dites terus, tingkat keberhasilannya 90% ke atas terus, dia mulai sombong. Dia mulai sombong, dia mulai lengah, dia mulai buka lot terlalu besar. Boom, sekali kena. Habis. Kenapa? Sombong. Dia merasa ilmunya kuat. Dia merasa pengetahuannya sudah lengkap. Dia lupa satu hal. Di luar pasar sana itu banyak hal yang terjadi. Nah, jangan sombong. Ketika engkau sombong, detik itulah engkau jatuh. Yang terakhir, untuk masalah passive income. Ketika Bapak Ibu bekerja berwirausaha, slide ke-5, jangan iri hati Bapak Ibu. Tolong, setiap orang itu sudah diberikan oleh Tuhan talenta masing-masing. Jangan engkau iri hati kepada orang lain. Loh kok dia bisa sukses, kok aku nggak bisa. Padahal mengerjakan hal yang sama. Ingat Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan murid-murid saya begini. Setiap orang itu sudah sama Tuhan dilahirkan dengan bibit buah tertentu. Bisa aja engkau dilahirkan sebagai bibit apel, sebagai bibit durian, bibit jeruk, bibit apalagi mangga. Setiap orang Tuhan telah meletakkan satu bibit yang terbaik di dalam hidupmu. Tapi kalau saya
suruh Tuhan jadi mangga, saya mau jadi jeruk, boleh enggak? Ya boleh, Tuhan kan memberikan kebebasan. Tetapi tidak akan sebaik ketika engkau mengikuti apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalau engkau sudah bibit apel, ikuti bibitnya, tumbuhkan, maka menjadi apel yang terbaik. Itu pasti. Tapi engkau pengen jadi jeruk, ya Tuhan silakan. Tapi hasilnya enggak akan maksimal. Itu. Nah, masalahnya di dalam dunia ini ketika saya mengajar, bahkan sampai engkau dewasa pun, berkeluarga pun, bahkan mendekati ajal, banyak orang tidak tahu bibit apa yang Tuhan tanam dalam hidupnya. Saya baru tahu kalau saya baik untuk mengajar adalah sampai umur sekitar 40 tahun. Baru tahu. Ketika Tuhan suruh masuk ke kampus, baru tahu saya bisa mengajar. Sebelumnya nggak ada pikiran seperti itu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah mencari apa yang terbaik, bibit terbaik yang ditanam Tuhan dalam hidupmu, bukannya iri hati. Karena dikatakan di Amsal 3 ayat 17, 23 ayat 17, dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena kadang kita melihat orang lain yang di luar Tuhan Yesus, ya, di hidupnya diberkati padahal usahanya usaha enggak benar dan segala macam. Jangan iri hati. Sudah, jangan iri hati. Mending cari bibit apa yang Tuhan tanamkan di dalam hidup Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk yang bahan kedua, yaitu tentang biaya bulanan. Nah, kita tahu ya, bahwa setiap bulan kalau kita sudah punya anak, kita harus bayar uang sekolah. Ya, uang sekolah sekarang nggak murah loh. Ya, tergantung sekolahnya sih. Lalu bayar listrik, ya, kecuali Bapak Ibu pakai lilin ya, terserah sih. Ya, lalu internet, wah, kehidupan pokok manusia itu apa? Sandang, pangan, papan. Itu dulu. Sekarang pulsa. Nggak ada pulsa rasanya mau mati, ya kan? Nah, itu internet tuh, ya. Nggak bisa WA rasanya gimana? Makan, ya, makan pasti kan, saya tadi bilang kan. Pajak, sekarang kita harus bayar pajak enggak? Bayar, apalagi sekarang harus bayar BPJS loh. Nggak bayar BPJS katanya nggak bisa jual beli rumah tanah, bayangin. Waduh, gimana itu? Asuransi, ya toh, kesehatan. Nah, ternyata di dalam dunia biaya bulanan itu ada biaya yang terduga dan tak terduga. Nah, yang tidak terduga itu yang dikatakan musibah, engkau sakit, kecelakaan, tabrakan dan segala macamnya yang membuat engkau memiliki pengeluaran tambahan. Nah, saya bawa Aqua ini bukan mau diminum sih, bukan ya. Saya cuma mau bilang gini loh. Anak Tuhan kebanyakan keliru. Selama ini selalu bilang, Tuhan berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati yang nomor satu tadi, income, active income. Tapi lupa, kalau ini tempat kantongmu gitu ya, diisi berkat terus, ya. Tapi lupa kalau di sininya ada lubang atau bocor, ya percuma mau diisi kayak apapun ya habis. Ini kesalahan dari anak-anak Tuhan, lupa berdoa yang bagian kedua. Ayo kita buka di slide 6. Ya. Slide 6, mundur. Sebelumnya. Nah, kita buka yang di atas ya, Ulangan 7 ayat 15 mengatakan begini. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Artinya Tuhan tuh mampu menjauhkan kita dari segala musibah. Terutama dalam hal ini adalah penyakit. Lalu yang ungu, Mazmur 91 ayat 9 sampai 10 mengatakan begini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi kalau ada orang yang bertanya kenapa kita butuh Tuhan,
Karena kita butuh Tuhan melindungi kita. Karena kalau Tuhan tidak melindungi kita, kita mengalami musibah, sakit, penyakit, ujung-ujungnya gelasmu bocor. Kalau bocor, uangmu mengalir keluar. Seberapa besar pun engkau punya pendapatan, kalau pengeluarannya juga besar, yang tidak terduga, ya habis gelasmu. Simpel kan? Makanya ketika saya ngajar di kampus, saya selalu katakan, walaupun sebenarnya kan tidak boleh nyinggung-nyinggung rohani, tapi saya sampaikan juga. Kamu calon pengusaha, kamu cuma minta berkat, salah. Kamu harus minta perlindungan Tuhan, supaya tidak bocor. Saya punya teman SMA itu, dia ngeluh tentang keuangan. Ini beda kasus dengan 4 orang tadi ya. Saya bilang, kamu punya masalah keuangan, kenapa? Anakku sering sakit, tiap kali ke dokter sekian. Uang yang aku dapat dari jual beli mobil langsung habis buat ke dokter semua. Nah itu. Engkau lupa minta perlindungan Tuhan. Nah sekarang kita masuk yang bagian ketiga, yaitu asset management, yaitu passive income. Slide berikutnya. Nah kita lihat ya. Kita mau nggak passive income? Mau dong. Kenapa? Jujur ya Bapak Ibu, kita nanti suatu saat akan menjadi tua. Ada yang nggak akan menjadi tua? Saya mau kalau nggak mau jadi tua sih. Tapi kan nggak bisa, saya akan jadi tua, saya pasti. Suatu saat saya umur 70, saya nggak akan segesit sekarang, saya tidak akan sekuat sekarang, saya nggak mungkin bisa dekor lagi, saya mungkin nggak bisa bikin papan bunga lagi, saya mungkin semua kefisikan saya akan membatasi kemampuan saya. Mungkin saya juga mudah capek ketika ngajar. Saat ini mungkin ngajar sehari 4 kelas masih sanggup. Umur 70 suruh ngajar 4 kelas. Bisa op 6. Ya kan? Gak kuat. Jadi fisik saya pasti menghambat. Nah, kalau fisik kita terhambat, pasti aktif income kita terhambat, berkurang. Nah, kalau aktif income kita mulai berkurang, kita harus imbangi dengan passive income yang meningkat. Silakan slide-nya lagi, dimunculkan lagi. Kalau bisa dipanteng ya, jangan mati-mati. Nah, ini daftar aset yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan passive income ya. Yang pertama properti. Bapak Ibu punya tanah, punya rumah ya. Saya punya rumah, itu sejak mendengar Ibu Sri Mulyani itu bicara di suatu seminar bahwa kenapa beda antara orang bule Western dengan Asia. Yang kalau sudah umur 40-50 tuh orang-orang Western tuh sudah seneng-seneng bisa pergi kemana, nggak ngurusi lagi, harus kerja keras seperti itu. Beda dengan orang Asia, sampai umur 60-70 pun harus kerja keras untuk mendatangkan uang. Nah Sri Mulyani bilang, bahwa bedanya adalah yang Western ini tahu cara bagaimana mengelola aset. Dengan itu saya tiba-tiba terbuka, boom, oh aku ngerti sekarang. Nah sejak itu saya lihat, rumah saya depan 2 ruangan kosong, nggak pernah dipakai. Ini nganggur, ini aset nganggur. Tiap tahun harus bayar PBB. Tapi for nothing. Ya kan? Wah ini nggak bisa nganggur. Saya cari, siapa yang mau pakai tempat ini? Saya coba franchise ya, anak-anak kebutuhan khusus untuk buka di situ. Tapi karena franchise-nya kebalen, saya juga nggak jadi. Ya kan? Tapi intinya saya mulai melihat apa properti saya yang nganggur. Itu mulai saya efektifkan semua. Ya. Lalu kendaraan. Bapak Ibu, aset itu ada 2 jenis. Aset naik dan aset turun. Aset naik ketika engkau miliki, bertambahnya waktu nilainya naik. Tapi aset turun dengan bertambahnya waktu nilainya turun. Contoh kalau naik gampang, emas naik. Ya. Terus apalagi tanah naik, ya. Yang turun apa? Handphone. Sering ganti handphone bikin kamu jadi miskin. Karena nilainya turun terus. Kalau engkau sering ganti-ganti mobil, ya, bukan jualan mobil loh ya. Gantinya tuh karena wah keluaran terbaru, beli sebulan, bosen. Jual lagi, beli mobil baru lagi, aset turun.
bikin tambah miskin. Nah, jadi Bapak Ibu harus perhatikan ketika engkau membeli aset, perhatikan apakah itu aset naik, apakah itu aset turun, ya. Nah, kendaraan kalau engkau punya mobil, makanya saya lihat itu di TikTok gitu ya. Ada orang naik gokar gitu, tiba-tiba bilang, "Buset, ini yang nyupir tajir bener gitu ya, mobilnya mobil mewah gitu, tapi dibuat gokar." Kenapa? Ya karena dia orang kaya gitu loh. Tapi asetnya daripada dia mungkin nggak gabut gitu ya, sudah nganggur gitu, dia gokar gitu kan. Nah, istilahnya kendaraan kalau engkau miliki memang sisa-sisa turah-turah ya, sewakan atau apalah. Intinya jangan menjadi aset mati. Ya. Lalu saham. Saham itu juga bagus karena kita beli, nah, dalam arti begini, saham yang perusahaannya bagus, bukan saham gorengan. Ya, kalau saham gorengan tuh habis dibeli naik, tiba-tiba blek turun. Ya, tapi kalau saham kayak BUMN itu kan bagus semua, ya kan? Naik terus ya. Nah, saham bukan termasuk judi, kenapa? Karena dia jelas fundamentalnya adalah kinerja perusahaan. Kalau kinerja perusahaannya bagus, sahamnya naik terus. Apalagi ketika mereka membagi saham, membagi dividen. Ketika mereka punya, mereka ngomong loh, akhir bulan ini akan dibagi dividen. Apa yang terjadi? Saham naik. Semua orang rebutan pengen dapat dividen. Jadi ketika kita invest di saham, itu kita bisa mengambil keuntungan dari mana? Dividen, dan ketika harga naik kita jual. Udah itu aja. Simple kan? Tabungan pasti ya. Aset deposito, ya kan? Tiap bulan dapat bunga. Tapi saya rasa deposito sekarang sudah bunganya terlalu kecil, ya. Kalah cepat dengan inflasi. Ya. Lalu emas bagus nggak? Oh bagus, coba Bapak Ibu kalau nggak percaya buka 10 tahun lalu harga emas berapa? Sekarang sudah berapa? Sudah hampir 900 kan? Luar biasa naiknya, banyak sekali. Kripto, wow ini kripto. Kripto gimana asetnya? Karena ada yang tanya, kalau saya invest kripto gimana? Saya invest di NFT, token-token gimana? Kalau NFT, token-token saya nggak sarankan. Kripto aja saya nggak sarankan. Kenapa? Karena fundamentalnya tidak ada. Dia naik, dia turun, dia nggak tahu. Tapi kalau mata uang suatu negara dan gold itu pasti. Kenapa? Contoh, USD atau rupiah. Sekarang Bapak Ibu tinggal di mana? Di Indonesia. Bisa nggak pakai rupiah? Nggak bisa. Kalau nggak mau pakai rupiah, apa yang dilakukan? Ya pergilah dari Indonesia, keluarlah. Ya kan selama di Indonesia pakai rupiah. Nah, kalau selama di Indonesia ada orang-orang yang tinggal dan menggunakan rupiah, maka mata uang rupiah itu akan kuat. Terjaga. Lah sekarang kripto, berapa banyak sih yang punya kripto, nyimpen kripto berapa banyak sih? Apa sampai populasinya mengalahkan suatu negara? Enggak. Lah kalau enggak terus gimana? Kalau semua orang meninggalkan mata uang kripto tertentu, pindah ke mata uang kripto yang lain, ya mata uang yang pertama akan jeblok, blong. Nah itu, makanya saya sih sebenarnya tidak terlalu menyarankan ya di kripto. Karena menurut saya fundamentalnya tidak kuat. Nah, slide yang ini, sebelumnya mundur. Bapak Ibu, kita harus tahu ya, kisah Hagar dan Ismail tahu kan? Ketika Hagar Ismail itu diusir sama Abraham, ya. Lalu mereka kehausan di padang gurun. Lalu berteriaklah Hagar dan datanglah malaikat Tuhan dan lalu ditunjukkan oleh malaikat itu ke Hagar ada sumur. Nah, banyak anak Tuhan kebingungan tentang bagaimana mendapatkan passive income. Saya pun juga ngalami. Tapi kita butuh Tuhan. Nah, ceritanya ada di salah satunya di Hagar dan Ismail. Karena di ayat di sana dikatakan apa? Dibukalah mata Hagar. Dan detik dibukakan Hagar melihat ada sumur. Artinya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Waktu Hagar itu nangis, jerit kehausan. Sumur itu sudah ada di situ atau belum sebenarnya? Sudah. Tapi kenapa dia tidak melihat? Sehingga menjerit ke Tuhan, baru matanya dibukakan, baru melihat ada sumur. Nah, anak Tuhan sama. Sering kali kita menjerit, Tuhan aku nggak ngerti, tolong Tuhan, tolong.
padahal ada sumur yang ada di dekat kita. Maka kita harus minta sama Tuhan, bukakan mata kita. Contoh sekarang Abraham Ishak. Ketika sampai di gunung untuk dikorbankan, ternyata di stop sama malaikat, lalu ditunjukkan di situ ada domba. Saya tanya, dombanya sudah ada apa belum? Ayo, apakah begitu di stop terus Tuhan menciptakan domba gitu, tersangkut di semak belukar? Enggak, dombanya sudah ada di situ. Tapi Abraham dan Ishak enggak lihat. Seringkali anak Tuhan tuh enggak lihat, padahal sudah disediakan. Ya kan? Ya kan? Contoh 5 roti 2 ikan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada anak kecil yang bawa roti dan ikan? Bilang apa? Apa yang ada padamu. Artinya Tuhan itu kalau nolong gak pernah bikin susah anak-anaknya. Dia akan tanya apa yang ada padamu, kamu iso opo? Kamu punya opo? Gitu loh. Saya bisa masak Tuhan. Nah ya udah dari situ. Ngerti? Contoh lagi, Nabi Eli dan janda Sarfat. Dilipat gandakannya minyak. Itu ya dari apa yang dimiliki janda Sarfat. Lalu Nabi Elisa dengan janda yang menuangkan minyak tidak habis-habisnya dari mana? Dari minyak yang ada itu. Jadi Tuhan tidak pernah pengen nolong kita itu dengan menyusahkan diri kita. Enggak pernah. Tuhan berkati aku, terus Tuhan bilang gini, engkau harus membeli sebuah mobil. Wah, terus dikasih petunjuk sama Tuhan bikin kayak travel Semarang Trans gitu. Enggak, kenapa? Lah kan untuk bikin gitu modalnya gede. Ya kan, beli mobil dulu. Jadi Tuhan enggak mungkin menolong kita itu dengan apa yang tidak ada padamu. Masalahnya kita tidak tahu apa yang ada pada diri kita. Sampai Tuhan membukakan. Contoh, ketika Ibu Sri Mulyani bilang gitu, saya lihat aset saya. Di ruko saya juga, wah ini nganggur, rumah nganggur. Ini space kosong semua. Saya cari franchise gak jadi. Saya ngubungin yang punya bimbel dari anak-anak saya telepon. Kamu mau nggak pakai tempat saya? Ya kan? Tak duitin saya bilang. Partisi saya bikinin, AC saya siapin. Kamu tinggal masuk bagi hasil. Mau nggak? Nggak mau. Jawabannya nggak mau. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu memang ada namanya kairos. Waktu Tuhan. Apa yang terjadi? Sekitar 6 bulan kemudian, tiba-tiba orang yang sama telepon. Jim, tempatmu masih bisa tak pakai enggak? Loh ya bisa lah, bisa. Cuma saya enggak mau ngomong lagi, saya ngeragati bahasa partisi AC saya enggak bilang, saya diem aja. Ya kan? Terus dia bilang, wes semua biaya aku yang pakai, apa yang keluarin. Partisi aku yang bayar, AC semua aku yang bayar. Wes pokoknya saya enggak perlu keluar uang, tinggal dia masuk bagi hasil. Bayangkan, sebelumnya Tuhan sudah memberi petunjuk ke saya, hikmat, bahwa ini bisa dipakai semua, mendatangkan passive income. Ya kan? Tapi kalau belum waktunya Tuhan, justru kita maju duluan kecepatan, ya mau keluar uang supaya itu terjadi sesuai hikmat Tuhan, nggak bisa. Tapi ketika kita mundur, ya, nggak serakah, waktunya Tuhan datang. Boom. Dan kita nggak keluar uang apapun. Dan sekarang sudah jalan hampir 7 bulan, 8 bulan. Dan semakin grafiknya naik, muridnya semakin tambah. Lihat. Hikmat turun atasmu. Tetap engkau harus menunggu kairos Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Karena salah nanti. Nah, Bapak Ibu, kita akan rekap. Silakan pemusik. Kesimpulan? Ya. Jadi kita sudah petakan ya. Kalau kita punya masalah keuangan, petakan dulu. Ya. Aktif income-mu apa, pasif income-mu apa, terus pengeluaranmu apa saja.
Ya, jangan lupa meminta berkat atas pekerjaan tangan kita dan jangan lupa meminta perlindungan Tuhan supaya gelas kita tidak bocor. Lalu yang ketiga, kita harus senantiasa meminta petunjuk Tuhan untuk membuka mata kita dan menunggu waktu Tuhan. Itu kan rekapannya, belum kesimpulannya. Ya. Nah, next. Silakan. Nah, ini ya. Kesimpulan khotbah hari ini adalah Matius 6 ayat 21, yaitu karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ingat Bapak Ibu, jangan mamon menguasai hatimu, tetapi engkau yang harus menguasai mamon. Detik hidupmu mulai dikuasai mamon, mundur. Itu sudah salah. Tidak bisa tidur karena mikirin foreknya. Berarti sudah salah. Intinya cuma di satu ini. Tuhan itu kan maha kaya. Bisa ngasih semua. Bahkan kan memberkati kita kan semuanya dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan. Apa Tuhan butuh uang kita sih? Enggak. Sebenarnya Tuhan enggak butuh uang kita. Jelas enggak butuh uang kita. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Hati kita ini loh. Kalau hati kita benar, Tuhan enggak usah diminta. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang engkau butuhkan kok. Kuncinya hatimu. Kalau hatimu dikuasai mamon, itu efeknya menjalar. Engkau nolong orang, nggak mau. Apalagi urusan gereja, perpuluhan, buah sulung, persembahan. Itu efeknya semua dikuasai, dikunci di sini. Seluruh pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, kuncinya di sini. Makanya saya bilang sama teman-teman saya 4 itu, kuncinya gampang. Hatimu. Lihat hatimu. Kalau hatimu sudah enggak tenang, gelisah, berarti something wrong. Itu kayak film Spider-Man itu ada alarmnya. Wah, ini bahaya. Makanya Tuhan itu memberi hati, itu sebenarnya sebagai sarana untuk meng-guide kita untuk tidak salah. Karena detik kita mulai melenceng, sebenarnya hatimu yang sudah melekat ke Tuhan akan memberikan peringatan. Dengan gelisah, gak bisa tidur, bukan karena masalah uang, tapi hatimu, aku gak tahu ya kenapa ya, hatiku ini kok gelisah gitu. Nah itu tandanya engkau harus cari Tuhan, tanya Tuhan, kesalahan apa yang sudah mulai engkau lakukan. Jangan-jangan Tuhan lagi ngasih tanda. Nak, kamu mulai melangkah salah. Ini peringatan melalui hatimu. Itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi bagaimana engkau menunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau mampu menguasai mamon. Bagaimana engkau dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Yaitu memberkati sesamamu, memberkati gereja, memberkati pekerjaan Tuhan. Di situ tandanya hatimu tidak dikuasai mamon. Mamon tidak menguasai hidupmu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sesuai juga Tuhan Yesus ngomong apa? Timbunlah harta di surga, bukan di dunia yang bisa dimakan ngengat hilang. Kalau engkau menimbun harta di surga, maka sesuai dengan ayat tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu, maka kau timbun harta di surga, maka hatimu juga ada di surga. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Otomatis engkau tidak akan khawatir.
Karena engkau percaya apapun yang terjadi, Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau. Sampai jika engkau pun harus jatuh, Tuhan berkata apa? Tidak sampai tergeletak. Itu loh indahnya ikut sama Tuhan. Ada jaminan penyertaan. Semua kembali ke respon masing-masing melalui harta. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan supaya hati kita tidak terpaku pada namanya harta atau mamon, tapi lebih kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari pejamkan mata Bapak Ibu. Beriku hati untuk Apakah selama ini hatimu sudah condong ke harta? Selama ini hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana membayar setiap tagihan? Engkau punya keinginan menyekolahkan anakmu tinggi, dan itu engkau tahu butuh banyak sekali biaya. Hidupmu mulai dipenuhi dengan kesombongan ketika engkau merasa bahwa engkau memiliki pengetahuan yang hebat, pengalaman yang luar biasa, di mana hatimu sudah tidak berada pada jalan yang benar. Engkau mulai mengandalkan dirimu, engkau mulai serakah, ingin cepat menjadi kaya. Engkau meminta Tuhan, berikan aku proyek ini Tuhan. Kalau enggak bisa Tuhan. Hanya dengan proyek ini hidupku mampu lepas dari semuanya. Beban yang ada. Belum tentu Bapak Ibu. Tuhan punya 1001 cara. Bukan dengan cara berpikirmu, tetapi Tuhan akan menunjukkan pertolongannya dengan caranya yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu. Itulah Tuhan kita. Jangan sekali-kali mengkotakkan Tuhan. Yang penting adalah hatimu tidak dikuasai oleh mamon, tetapi engkau yang menguasai mamon. Hatimu tidak ke harta, tapi hatimu ke Tuhan. Maka lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati hidupmu. Semua akan berbeda, berubah ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Mari nyanyikan.